Kisah panggilan Pater Dehon. Berkomitmen teguh, setia dan pantang menyerah. Itulah 3 kata mutiara untuk melukiskan betapa besar cinta dan semangat Pater Dehon menjalani panggilan Tuhan. Berbagai cobaan dan tantangan selalu ia hadapi dengan tenang. Tuhan yang telah memanggilnya selalu memberkati perjalanan panggilannya, hingga akhirnya ia boleh menerima tahbisan imam, melayani dia dalam diri sesama, dan mendirikan Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus atau SCY. Berkat penyertaan Tuhan dan perjuangannya, kini Kongregasi SCY sudah tersebar dan berkembang di 4 benua. Ini sungguh hal luar biasa. Oleh karena itu, melalui drama ini, kita hendak melihat bersama kisah Pater Dehon dalam menjalani panggilan Tuhan. Pada tanggal 14 Maret 1843, lahirlah seorang bayi laki-laki dari pasangan Alexander Jules Dehon dan Adele Belzamin van Delet. Anak bungsu dari 3 bersaudara itu bernama Leo Johannes Dehon. Berkat bimbingan kedua orang tuanya, Dehon tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berpendirian teguh, pendoa, jujur, optimis, bersahabat, dan memiliki jiwa sosial yang besar. Ibunya sangat saleh, berpendidikan baik, dan menjadi model pertama bagi hidup rohani Leo Dehon. Sedangkan ayahnya seorang yang liberal, visioner, jujur, dan memiliki tanah yang sangat luas. Setelah meraih gelar doktor pada tahun 1864, Dehon berlibur ke rumahnya di La Capelle, Prancis, dan membicarakan panggilannya kepada ibunya. Ayahnya yang sudah berjanji akan memberikan kebebasan penuh setelah meraih doktorat, justru berkeberatan mendukung Dehon masuk seminari. Ma, Dehon amati, kok Mama rajin banget sih berdoa di depan patung HKY? Dehon kagum dan bangga deh sama Mama. Anakku, pada dasarnya hidup doa sangatlah penting bagi hidupmu, imanmu, dan masa depanmu. Wah, gitu ya? Kalau gitu, Dehon pasti akan rajin berdoa. Bagus anakku. Dulu, Mama pernah loh nak ingin jadi suster. Tapi, karena nenek kamu meninggal, Mama mengurungkannya untuk menjadi suster. Lalu, ketemu deh sama papa kamu yang ganteng itu. Wah, ternyata jodoh itu pasti bertemu ya, Ma? Bapak udah pulang. Iya. Sini Pak, kasih. Gimana Pak kerjaan hari ini? Pekerjaan Papa banyak sekali saat ini. Papa kewalahan mengurus tanah kita yang sangat luas sendirian. Papa butuh teman sekaligus pengganti Papa untuk mengurus tanah kita yang sangat luas. Dehon, besok kamu ikut Papa ke kantor. Papa akan memperkenalkan kamu dengan seluruh karyawan kita. Sekaligus, Papa ingin kamu menjadi pengganti Papa untuk mengurus tanah kita. Bagaimana? Kamu setuju? Papa belum mandi kan? Mandi dulu sana, habis itu kita makan bersama ya Pak. Oke. Papa mandi dulu. Iya Pak. Dengarkan Dehon, mulai besok kamu ikut Papa mengurus tanah supaya Papa kalau bisa menggantikan papamu menjadi pengurus bagi tanah-tanah kita. Tapi Ma. Udah, udah tapi-tapian. Sekarang yuk kita nyari makan malam. Oke. Nah, Dehon ingin cerita tentang keinginan terdalam Dehon. Setelah Dehon ikut kegiatan di gereja bersama dengan teman-teman, Dehon semakin bertekad. Dehon ingin masuk seminari, Ma. Dehon ingin menjadi seorang imam. Apa kata tadi, Dehon? Jangan ucapkan kata-kata itu lagi. Camkan itu. Papa sangat-sangat tidak setuju kamu
menjadi seorang imam. Untuk apa kamu menjadi imam? Siapa yang akan mewarisi warisan papa kalau kamu menjadi seorang imam, Dehon? Kan ada Henry, Pak. Tidak. Papa ingin kamu yang mengurus harta warisan kita. Kenapa harus Dehon? Tidak ada kata-kata. Jangan membangkang. Pak, Pikirkan kata-katamu itu tadi. Papa, Ma, kenapa harus Dehon? udah nak, kamu jangan sedih. Sekarang kita makan dulu ya. Pada suatu malam, Mama Dehon berdiskusi dengan Papa Dehon. Sang mama hendak meyakinkan suaminya supaya mendukung anaknya menjadi imam. Tapi usaha tersebut tampaknya sia-sia karena Dehon pernah meminta izin liburan bersama sahabatnya Palustre. Pak, ini mama bikin teh untuk papa. Diminum ya. Gimana Pak, enak? Manis seperti mama. Apa bisa aja? Pak, mama mau ngomong. Apakah bisa keinginan papa yang tadi dipertimbangkan lagi, Pak? Anak kita kan ingin jadi imam, Pak. Kenapa papa tidak mendukungnya? Lagi pula, Dehon sudah dewasa, Pak, dan dia berhak menentukan masa depannya. Tidak, Ma. Papa tetap melarang Dehon. Dan Papa sudah menemukan cara agar Dehon lupa dengan cita-citanya, Ma. Oh iya, gimana caranya, Pak? Begini, Ma. Papa akan mengizinkan Dehon untuk jalan-jalan dengan sahabatnya. Semoga dengan cara seperti itu Dehon lupa dengan keinginannya, Ma. Ya udah deh, Pak, kalau gitu mama setuju. Oke, Ma. Kalau gitu mama jadi duluan ya, Pak. Oke, Ma. Setelah mendapat izin dari ayahnya, Dehon pergi berlibur bersama sahabatnya Palustre. Ayahnya berharap liburan ini bisa membuat Dehon melupakan cita-citanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dehon semakin bersemangat mewujudkan cita-citanya menjadi seorang imam. Wah, indah sekali tempat ini ya, Pak Lustre. Gedung-gedungnya juga pemandangannya membuat saya menjadi betah. Iya, aku sependapat denganmu. Namun aku tidak terpesona dengan tempat ini. Aku justru terpesona dengan kehidupan para imam Dominikan. Oh ya? Saya juga sebenarnya tertarik menjadi imam. Tetapi papa saya itu tidak menyetujui cita-cita saya dan justru malah menyuruh saya itu untuk meneruskan pekerjaannya, berbisnis. Sahabatku, papamu boleh berharap demikian. Namun kamu harus ingat bahwa harapanmu adalah milikmu. Itu semua adalah cita-citamu. Maka perjuangkanlah dan yakinlah bahwa kamu pasti bisa, sahabat. Terima kasih, sahabatku. Setelah berlibur kurang lebih 1 tahun, Dehon pulang ke rumahnya di La Capelle, Prancis. Dia kembali mengungkapkan keinginan terdalamnya kepada mamanya yang tercinta. Berkat dukungan mamanya, Dehon berangkat ke seminari Santa Clara, Roma. Mama, Dehon pulang. Kamu sudah pulang, Nak. Gimana liburanmu? Katanya kamu bahagia banget deh. Wah, liburan kali ini sangat membekas di hati Dehon, Ma. Ada banyak tempat-tempat indah dan bersejarah yang Dehon kunjungi. Tapi, Ma, ada satu yang paling indah, yaitu cita-cita panggilan itu, Ma. Dehon ingin masuk ke seminari Santa Clara di rumah. Menurut Mama bagaimana? Nah, Mama tak bisa melarangmu. Keputusanmu adalah tanggung jawabmu. Sejak kamu lahir, Mama selalu berdoa dan berharap
supaya kelak kamu menemukan jalan hidupmu, kebahagiaanmu. Jika kamu ingin masuk seminari, berangkatlah anakku. Mama pasti akan selalu mendukungmu dan berdoa. Baiklah Mama, Deon akan semangat mewujudkan cita Deon. Mama jangan pergi dulu ya sebelum melihat Deon menjadi seorang imam. Dengan tekad membaja dan tanpa restu dari ayahnya, Deon berangkat ke seminari Santa Clara. Meskipun berada di gedung tua, sempit, dan suram, panggilan Deon terus berkembang. Hari demi hari, tahun demi tahun, Deon menjalani panggilan dan pendidikan di seminari. Namun Deon masih terbebani dengan keadaan bapaknya yang belum mengizinkannya untuk menjadi imam. Padahal sebentar lagi Deon akan menerima tabisan diakon. Namun berkat peneguhan dari Romo pembimbingnya, ia semakin mantap melangkah menuju tabisan diakon. Permisi Padre, bisa kita bicara sebentar? Iya, sangat bisa. Baiklah, silakan duduk. Jadi begini Padre, saya belum siap dengan tabisan diakon saya karena bapak saya tidak setuju dengan jalan hidup ini. Saya sangat sedih Padre. Apa yang harus saya lakukan? Oh, Deon, saya sangat mengerti perasaanmu sekarang. Kalau begitu, kamu tunda dahulu tabisan diakonmu untuk menyenangkan hati papamu. Setelah itu, kamu kunjungi dia di Prancis. Kemudian ajaklah dia ke sini supaya dia tahu kondisi panggilanmu saat ini. Baiklah Padre, terima kasih atas nasihat dan dukungan Padre. Kembali kasih, Deon. Tetap semangat, Deon. Terima kasih Padre. Ya. Setelah menerima tabisan diakon pada 6 Juni 1868, Deon mengunjungi keluarganya di La Capelle, Prancis. Pada saat itu, ayahnya belum merestui Deon menjadi imam. Namun ayahnya mau menerima bujukan Deon untuk mengunjungi Roma. Selama di Roma, Deon dan Pastor Desire selalu menemani kedua orang tuanya mengelilingi kota Roma. Selama di sana, ayah Deon mengunjungi tempat-tempat suci, mengalami hidup Kristiani, dan menjalin hubungan dengan orang-orang baik, termasuk Pastor Desire yang berwatak terbuka, periang, dan bijaksana. Tak disangka-sangka, ayah Deon mengagumi Pastor Desire. Menjelang tabisan imamatnya, Deon tak pernah berhenti mendoakan ayahnya. Namun kendala masih terus ada. Orang tua Deon berencana akan segera meninggalkan Roma, sementara Deon sebentar lagi akan menerima tabisan imamat. Jalan keluarnya adalah Romo pembimbing Deon meminta Deon untuk mengajukan surat permohonan agar boleh menerima tabisan imamat sebelum waktunya kepada Bapak Paus Pius ke-9. Seiring berjalannya waktu, ayah Deon mendukung Deon menjadi seorang imam. Ma, Papa mendapat surat ini dari Deon. Oh ya, surat apa, Pak? Pak, keputusan ada di tangan Papa. Bila Papa mengizinkan, biarkan surat ini sampai pada Bapak Paus. Tetapi bila Papa tetap teguh pada keinginan Papa, tinggalkan surat ini. Ma, kini Papa sadar. Ternyata Deon sangat mencintai panggilan hidupnya. Surat ini berisi permohonan agar ia boleh menerima tabisan imamat sebelum waktunya. Ia sangat menginginkan kehadiran kita dalam tabisan imamatnya, Ma. Papa begitu jahat padanya, Ma. Sudah bertahun-tahun dia mengharapkan dukungan Papa. Sudah, Pak. Jangan sedih lagi. Sekarang, kalau Papa ingin Deon bahagia, dukung dia, Pak. Bukannya dulu Papa pernah berkata,
kebahagiaan anak kita adalah kebahagiaan kita, Pak. Mama yakin Teo Dehon pasti akan bahagia menjadi seorang ibu. Maafin Papa ya, karena selama ini Papa tidak mendukung Dehon menjadi imam. Mulai sekarang, Papa akan mendukung Dehon menjadi seorang imam. Dan Papa berjanji, Papa yang akan memberikan surat ini kepada Paus pada saat audiensi nanti. Pak, terima kasih banyak. Terima kasih untuk dukungan Papa selama ini. Setiap malam, Dehon juga berdoa supaya akhirnya Papa mendukung Dehon untuk menjadi seorang imam. Terima kasih, Pak. Dehon, maafin Papa ya, Nak. Pada 15 November 1868, Dehon dan kedua orang tuanya diterima dalam audiensi dengan Paus Pius ke-9. Pada saat itu, ayah Dehon memberikan surat permohonan tabisan kepada Sri Paus. Ini sangat membekas di hati Dehon. Pada 19 Desember 1868, Dehon menerima tabisan imamat. Ayahnya kini sadar bahwa dirinya tak berkuasa atas panggilan Dehon. Hanya Tuhanlah yang berkuasa. Setelah misa tabisan, ibunya langsung mendekati Dehon, bersujud dan meminta berkat pertama dari anaknya yang tercinta. Ayahnya bersedia menerima komuni kudus dalam misa perdananya. Sungguh peristiwa yang sangat indah. Saudara-saudari terkasih, dari kisah ini ada dua pesan yang dapat kita jadikan sebagai inspirasi dalam hidup kita. Pertama, apapun panggilan hidup kita, berusahalah menjalaninya dengan semangat, setia dan pantang menyerah. Sebab itulah kunci utama agar panggilan hidup kita berkembang dan menghasilkan buah yang berguna bagi banyak orang. Yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Kedua, sebagai keluarga, teman, ataupun sahabat orang terpanggil, teruslah memberikan doa dan dukungan agar panggilan mereka berkembang dengan baik. Bagi kaum muda yang bercita-cita menjadi imam seperti Pater Dehon, mari kita menjalani panggilan Tuhan dengan komitmen yang teguh, berani berproses, setia dan pantang menyerah. Upah kita adalah boleh berbahagia bersama mereka yang kita layani dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita.